Katanya, sperma sehat bikin peluang punya anak lebih tinggi. Tapi, pernah gak sih kamu mikir, apa cuma itu doang manfaatnya? Gimana kalau ternyata sperma kamu itu juga nyimpan rahasia soal gairah, stamina, bahkan kualitas seks yang kamu rasain? Well, banyak pria nganggap urusan sperma itu cuma soal keturunan. Tapi di balik cairan kecil itu ada cerita besar tentang energi yang makin loyo, tentang ereksi yang gak sekeras dulu, tentang tubuh yang kayaknya masih muda tapi udah gampang capek pas bareng istri. Dan yang bikin makin ngeri, kadang kamu tuh gak sadar kamu sendiri yang ngebunuh kualitas sperma kamu pelan-pelan. Lewat rokok, lembur, stres, sembarangan makan, dan gaya hidup yang terus kamu bilang, nggak apa-apa kok, masih kuat. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau sperma kamu bisa ngasih tanda soal gairah dan vitalitas, apa sih yang sebenarnya kamu lakuin tiap hari, bikin dia makin kuat, atau justru pelan-pelan melemah? Oke, hari ini kamu tuh hidup di dunia yang ngebut. Bangun telat, kerja buru-buru, minum kopi 2 gelas sebelum siang, isep rokok 1 batang biar tenang, lembur sampai malam, tidur jam 4, dan besoknya ngulang lagi. Hey, gaya hidup itu kelihatannya biasa, tapi di baliknya ada yang pelan-pelan ngerusak kamu, termasuk sperma kamu. Dan mungkin kamu juga baru sadar ya, saat libido kamu turun. Saat kamu diranjang tapi gak bisa nyala. Atau saat istri kamu bilang, kamu beda ya. Jadi ada studi dari Harvard Health Publishing yang bilang, pria yang merokok berat itu bukan cuma punya jumlah sperma yang rendah, tapi juga bentuknya abnormal. Artinya berenangnya lemot, bentuknya gak ideal, dan susah banget kalau buat tembus ke sel telur. Dan bukan cuma soal kesuburan ya, WHO bahkan bilang, sperma sehat itu indikator kesehatan pria secara keseluruhan. Jadi kalau sperma kamu kacau, ya bisa jadi hormon kamu juga kacau, kekebalan tubuh lemah, vitalitas loyo. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu gampang capek pas bareng istri, malas disentuh, atau malah ogah mulai, jangan langsung nyalahin stres satu umur ya. Mungkin itu tubuh kamu yang mau bilang, aku udah capek dijadiin korban gaya hidup kamu. Tapi tenang, kabar baiknya, sperma bisa pulih. Tubuh kamu kan pintar. Kalau kamu kasih asupan yang benar, istirahat yang cukup, dan pikiran yang lebih damai, dia bakal bisa balas loh. Bukan cuma dengan gairah yang baik, tapi juga seks yang lebih dahsyat. Sekarang, yuk kita bahas cara-cara simple yang bisa kamu lakuin hari ini juga buat balikin energi itu. Sebenarnya ya, tubuh kamu tuh kayak ladang. Apa yang kamu tanam hari ini bakal kamu tuai tuh di ranjang nanti. Kamu sebenarnya nggak butuh suplemen mahal. Kamu cuma butuh perhatian. Karena sperma yang kuat itu bukan hasil dari obat, tapi hasil dari kebiasaan. Nah, yang bisa kamu lakukan itu pertama, dari makanan. Kalau kamu belum kenal Lycopene, kenalin sekarang deh. Lycopene itu adalah antioksidan yang banyak ditemuin di tomat matang, semangka, dan wortel. Ada riset dari University of Sheffield nunjukin kalau suplementasi Lycopene selama 12 minggu bisa ningkatin kualitas sperma pria secara signifikan. Entah itu dari jumlahnya, bentuk, ataupun kemampuan gerak kamu. Artinya, ya sperma kamu itu bukan cuma hidup, tapi aktif, siap beraksi. Terus lanjut nih ke lemak baik. Kamu jangan takut sama omega 3 ya. Nah, dia itu bisa didapetin di ikan laut, chia seed, dan walnut. Penelitian dari Robbins di JAMA Network Open nunjukin kalau pria yang konsumsi omega 3 secara rutin
punya volume ejakulasi lebih tinggi dan sperma yang lebih tahan banting. Dan di ranjang, gairah kamu tuh gak gampang ngedrop. Nah, kamu gak gampang capek. Karena omega 3 bantu regulasi hormon testosteron, si raja libido pria. Sekarang kita ngomongin nih yang paling underrated, yaitu tidur. Iya, banyak banget pria ya yang bangga bisa survive dengan 4-5 jam tidur. Tapi kamu tahu gak sih, itu tuh sama aja kayak ngasih racun pelan-pelan ke sistem seksual kamu. Ada penelitian dari University of Chicago yang bilang, pria yang tidur kurang dari 5 jam selama seminggu mengalami penurunan testosteron sampai 15%. Nah, kamu pikir kamu tahan, tapi hormon kamu tuh gak bisa bohong. Nah, ada nih yang efeknya paling keras, yaitu rokok dan alkohol. Nikotin dan etanol tuh langsung ngefek ke motilitas sperma. Nah, WHO nyatet, pria perokok berat itu cenderung punya sperma yang bentuknya cacat dan gak sanggup nembus sel telur. Dan yang terakhir, tapi bukan hal yang sepele, yaitu stres. Mungkin kamu kelihatan cool ya, tapi dalam tubuh setiap tekanan itu naikin kortisol, yaitu hormon stres. Nah, kortisol itu ngurangin produksi testosteron dan bisa ganggu kerja sistem reproduksi. Dan ini tuh bukan cuma teori. Riset dari European Urology menemukan kalau pria dengan stres tinggi cenderung punya tingkat infertilitas lebih besar, kualitas ereksi lebih rendah, dan lebih cepat ejakulasi. Jadi kalau kamu ngerasa libido kamu turun, gak bisa tahan lama, atau capek waktu bareng istri, mungkin itu bukan soal mood, tapi alarm dari tubuh kamu yang minta kamu berhenti ngerusak dan mulai ngerawat. Kamu tuh bisa aja keluar tiap malam, tapi kalau sperma kamu gak kuat, kamu gak bakal nyampe tujuan. Dan kalau kamu mulai hari ini dengan makan lebih jujur, tidur lebih tulus, dan istirahatin pikiran, tubuh kamu akan berubah. Nafas kamu juga jadi lebih panjang, sentuhan kamu jadi lebih hangat, dan seks kamu bukan cuma makin lama, tapi juga makin dalam. Tapi kamu tahu nggak, yang paling sering bikin tubuh rusak itu bukan karena kamu nggak tahu caranya rawat diri, tapi karena kamu tuh nggak sadar kalau tubuh kamu itu bukan milik kamu sepenuhnya. Setiap kali kamu abain sinyal kelelahan, setiap kali kamu nyiksa diri pakai racun dan tekanan, sebenarnya kamu itu lagi ngeluapin satu hal. Kalau tubuh kamu adalah titipan. Dan sperma kamu yang kecil, licin, dan sering disepelein, sebenarnya bagian dari amanah yang jauh lebih besar. Oke, ayo kita masuk ke sisi yang lebih dalam dari semua ini. Karena seks yang sehat gak bisa lepas dari jiwa yang terjaga. Ada satu hal yang jarang disadari ya. Seks itu bukan cuma soal tubuh yang menyentuh, tapi soal jiwa yang hadir. Dan kadang yang bikin seks hambar itu bukan karena kamu gak bisa, tapi karena kamu kehilangan koneksi sama diri kamu sendiri. Kamu bisa aja punya tubuh yang kuat, otot yang tegang, daya tahan yang panjang. Tapi kalau di dalam kamu kosong, sentuhan kamu juga bakal terasa kosong. Karena ya, tubuh yang sehat butuh jiwa yang waras. Dan sperma yang kuat datang dari hidup yang utuh. Dari hati yang gak sibuk kabur, tapi berani hadir. Hadir dalam tidur kamu, dalam nafas kamu, dalam sentuhan yang kamu kasih ke istri kamu. Coba deh, tanya diam-diam ke diri kamu sendiri. Kamu jaga tubuh ini karena sayang atau karena takut kehilangan performa? Kamu makan sehat karena cinta atau cuma biar tahan lama? Kalau jawabannya karena cinta,
Maka semua yang kamu lakuin, dari makanan, tidur, olahraga, sampai nahan diri dari kebiasaan buruk, itu bukan sekedar rutinitas, tapi bentuk penghormatan. Bentuk syukur yang gak perlu diumbar ke orang lain, tapi kamu rasain sendiri pas kamu ngaca dan kamu bisa bilang, aku rawat tubuh ini karena aku tahu nilainya. Dan dari situ, seks kamu bakal berubah. Bukan cuma makin lama, tapi makin dalam. Bukan cuma soal orgasme, tapi soal rasa yang kamu bagi dan kedekatan yang kamu bangun. Karena energi seksual yang paling powerful bukan yang kamu tonton di layar, tapi yang keluar dari tubuh yang dihormati dan jiwa yang gak lagi kabur dari dirinya sendiri. Dan saat kamu mulai ngeliat tubuh kamu sebagai tempat pulang, kamu akan ngerasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar nafsu. Kamu akan sadar energi seksual itu bukan cuma tentang aksi di ranjang, tapi tentang sistem rumit dalam diri kamu yang selama ini kamu abaikan. Dan ya, sekarang waktunya kita bongkar satu persatu. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak lebih sensian daripada biasanya? Atau sebaliknya, tiba-tiba ngerasa datar aja waktu lagi bareng istri? Bisa jadi ya, itu bukan karena pasangan kamu yang berubah, tapi karena hormon kamu sendiri yang lagi berantakan. Ada studi dari University of Southern California yang nemuin kalau pria yang punya kualitas sperma rendah juga lebih rentan kena depresi ringan, cemas, dan ngerasa kayak gak percaya diri secara seksual. Gampang emosi, malas disentuh, sensi sendiri. Nah, itu semua bisa jadi cara tubuh kamu bilang, aku capek bro, aku gak seimbang. Dan yang lebih gila, sperma itu gak langsung jadi. Butuh 72 sampai 90 hari tuh buat satu sperma berkembang dari awal sampai matang. Jadi kalau kamu ya hari ini ngerusak pola makan, stres berlebihan, atau nonton bokep tiap malam, itu tuh dampaknya bukan sekarang, tapi 2-3 bulan ke depan. Jadi kamu jangan kaget ya kalau bulan depan kamu ngerasa performa kamu nurun, padahal kamu udah lupa apa penyebabnya. FYI, sperma itu kayak memori loh. Dia nyimpen jejak dari gaya hidup kamu, dan kamu gak bisa ngelak dari jejak itu. Bahkan, hal sepele kayak naruh HP deh di kantong celana kamu, itu bisa ngasih efek. Studi dari Environmental and Molecular Mutagenesis Journal bilang, radiasi dari HP bisa nurunin motilitas sperma dan ningkatin kerusakan DNA sperma. Kamu pikir kamu lagi scroll TikTok, padahal sperma kamu tuh lagi kepanggang pelan-pelan. Kamu memang bisa nahan lama di ranjang, tapi kalau spermanya teler, kamu tuh cuma tahan, bukan menyentuh. Karena yang bikin stres dalam itu bukan stamina doang, tapi koneksi hormon, energi, dan batin yang jujur. Nah, kamu mungkin pernah ya denger mitos, cowok subur tuh ganas di ranjang. Tapi faktanya subur itu nggak selalu berarti liar. Tapi pria yang seimbang, yang hormonnya stabil, yang tubuhnya utuh, yang jiwanya hadir, dia bisa nahan, nikmatin, dan ngasih. Dan itu yang bikin seksnya bukan cuma dahsyat, tapi juga meninggalkan jejak. Nah, sekarang kamu tahu kan, sperma sehat itu bukan cuma soal punya anak, tapi juga soal gimana tubuh kamu bekerja dari dalam, gimana hormon kamu jaga gairah, dan gimana jiwa kamu hadir penuh waktu kamu menyentuh dan dicintai. Karena seks yang dahsyat itu nggak harus liar, tapi harus jujur. Dan jujur itu cuma bisa datang dari pria yang kenal tubuhnya, nerima emosinya, dan ngerawat dirinya. Jadi mulai sekarang, makan kamu, tidur kamu, stres kamu, semua itu bukan sekedar rutinitas, tapi
pondasi buat seks yang gak cuma berhasil, tapi juga bermakna. Dan sekarang aku pengen tanya deh satu hal ke kamu. Kapan terakhir kali kamu ngerasa benar-benar puas, bukan karena orgasme, tapi karena merasa hadir? Coba tulis jawaban kamu di kolom komentar. Karena mungkin dari cerita kamu, ada orang lain yang juga bisa sembuh. Dan kalau kamu suka pembahasan kayak gini, jangan lupa bantu aku jaga semangat channel ini ya. Klik like, subscribe, dan aktifin loncengnya. Karena perjalanan menuju seks yang sehat, belajar bareng-bareng aja ya biar lebih enak. Kalau begitu, sampai jumpa di video selanjutnya.